Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Teman-teman semuanya, selamat berkunjung di channel saya di YouTube Tajiri Channel. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana atau tips ketika kalian ingin menjalankan BlueStack 5. Tentunya kalian ketika menjalankan BlueStack 5 tentunya ingin lancar ya, tidak lemot dan yang lain-lain, dan insya Allah kali ini saya akan memberikan tips 11 tips kalian sebelum menggunakan BlueStack 5 di laptop kalian. Tentunya di laptop yang emang spesifikasinya rendah gitu, seperti saya ya, laptop kentang misalkan. Langsung aja, yang pertama caranya nyalakan virtualisasinya. Jadi virtualisasi di laptop itu kalau kalian lihat apakah mendukung atau tidak dulu laptop kalian, ada fitur virtualisasinya atau tidak. Itu yang kalian harus cek. Dan cara mengubah, meng-on-off-kan virtualisasi, caranya bisa dilihat di video saya di link deskripsi. Dan masuknya juga berbeda-beda ketika masuk BIOS, karena pengaturan virtualisasi ini diatur di BIOS. Ya, itu yang pertama yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu nyalakan virtualisasinya. Yang kedua, update driver PGA-nya. Ya, update driver PGA-nya. Contohnya cara mengecek driver PGA. Saya memakai dua grafik, teman-teman semuanya. Kalau misalkan Intel HD dan PGA AMD, contohnya saya. Dan untuk mengecek driver PGA Intel HD-nya, caranya ini. Kalian ke disk PC, lalu ke manage. Di sini kalian klik ya disk manage. Di manage seperti ini. Kita tunggu saja, nanti akan muncul seperti ini. Computer Management. Kalian masuk ke sini nih, ke device manager. Ke device manager, lalu kalian klik yang namanya display adapter seperti ini. Di sini terlihat ada Intel HD, ada yang AMD Radeon. Kalau misalkan kalian dua grafik ya laptopnya, kalian klik aja yang Intel HD. Dan untuk cara update-nya seperti ini. Klik kanan lalu update driver. Dan di sini search automatic for driver. Misal ini secara otomatis, tapi harus terkoneksi internet. Kalau di sini ada yang browse my computer for driver. Kalian bisa membuka driver yang emang kalian sudah mendownloadnya. Tapi untuk lebih bagusnya ini sih, tapi harus terkoneksi internet. Jadi caranya langsung aja klik ini ya. Tunggu sampai proses pengupdatean driver PGA-nya selesai. Begitupun AMD sama juga caranya, kalian bisa update di sini atau kalian bisa update melalui aplikasi ini, AMD Radeon Software. Kalau misalkan kalian memakai AMD. Kalau kalian misalkan memakai Nvidia, ya caranya sama, ada juga aplikasi khusus untuk Nvidia. Seperti itu. Itu yang kedua, jadi harus mengupdate driver ke PGA yang paling terbaru. Karena kadang-kadang BlueStack ini dia harus mendukung dengan PGA yang paling update, menyesuaikan dengan aplikasinya. Yang ketiga, sesuaikan PGA kalian kalau misalkan kalian memakai dua grafik. Kalau misalkan kalian memakai satu grafik, tentunya kalian hanya bisa dioperasikan melalui PGA satu saja. Kalau misalkan dua grafik, caranya seperti ini. Kalian masuk ke Start. Kalau misalkan kalian memakai memakai Windows 10, tapi semua cara sama saja. Langsung masuk ke setting. Ya. Kalian masuk ke setting seperti saya ini, lalu kalian masuk ke sistem. Di sistem kalian masuk ke display, klik display, lalu scroll ke bawah, lalu klik yang ini, graphic setting. Ya. Graphic setting. Kalian di sini sesuaikan.
Contohnya saya sudah memasukkan aplikasi BlueStack misalkan di sini ya. Aplikasi BlueStack, kalian klik, lalu kalian option. Di sini kalian sesuaikan. Kalau misalkan power setting yang memakai Intel HD seperti ini. Kalau misalkan high performance, kalian klik yang AMD yang emang PGA-nya itu bisa diajak memakai aplikasi berat untuk menampilkan layar di aplikasi-aplikasi yang berat. Contohnya ini. Ya disarankan yang high performance dengan menggunakan PGA yang lebih baik kinerja ketika menampilkan grafik yang emang berat gitu. Kalian langsung save. Untuk menambahkannya kalian bisa dilihat lebih jelasnya di link deskripsi saya. Itu cara yang ketiga, teman-teman semuanya. Cara yang keempat, kurangi startup. Kurangi startup ya agar tidak membebani memori RAM kalian. Caranya kalian buka di sini, di klik kanan, di bawah ini ya, di bawah ini harus di kursornya itu harus disesuaikan di sini nih. Di bawah ini. Lalu kalian klik yang namanya Task Manager. Task Manager di sini kalian bisa dilihat ada proses, perform, app history, startup dan yang lain-lain. Klik yang startup. Di sini kalian sesuaikan ya. Sesuaikan dan kalau high seperti ini kalian matikan dulu. Cara mematikannya kalian klik lalu kalian klik yang di sini. Kalau disable berarti belum di-enablekan. Ya. Kalau misalkan sudah di-disablekan statusnya seperti ini nih. Disable ya. Jadi itu agar mengurangi apa? Mengurangi beban memori kalian. Cara yang kelima, teman-teman semuanya, matikan semua aplikasi yang berjalan. Pokoknya kalian jangan sampai membuka banyak aplikasi ketika menjalankan BlueStack ini karena sangat membebani. Kalian close-in semuanya, kalian jalankan hanya satu aja BlueStack. Ya, untuk memaksimalkan. Kalau emang RAM kalian, prosesor kalian misalkan rendah ya, enggak high, ya bagusnya seperti itu, di close semua. Dan yang keenam, teman-teman semuanya, kurangi tampilan Windows kalian. Ya, kurangi tampilan Windows kalian. Tampilan-tampilan seperti ini nih. Ini juga memakan memori ya di laptop kalian. Dan cara untuk mengurangi tampilan beban di komputer kalian, caranya kalian klik yang ini di PC, lalu klik properties ya, properties seperti ini. Kalau misalkan sudah muncul seperti ini, kalian bisa dilihat di pojok kanan kalian ada yang namanya Advanced System Setting. Lalu kalian masuk ke Advanced seperti ini, klik yang ini nih, yang Performance. Klik Setting. Di sini kalian pilih yang ini nih, Adjust for Best Performance. Ini untuk apa? Untuk lebih memaksimalkan dari segi kinerjanya, ya. Tetapi mengurangi tampilannya seperti tulisan, terus pokoknya yang bagus-bagus lah dari segi tampilan akan dikurangi gitu. Tapi emang bisa mengurangi beban dari memori laptop kalian gitu. Itu yang keenam. Yang ketujuh, hapus aplikasi yang tidak terpakai atau tidak berguna. Misalkan kalian masuk ke sini, teman-teman semuanya, masuk ke pencarian, kalian cari yang namanya control panel. Kalian bisa klik saja control panel ya, seperti ini. Pokoknya inilah ini. Lalu kalian klik, lalu kalian masuk ke programs. Ada yang bertuliskan di sini uninstall a program. Klik uninstall a program. Di sini kalian hapus ya, aplikasi mana yang tidak berguna kalian hapus. Contohnya ini saya CPUZ, kita hapus, klik langsung uninstall. Tunggu sampai muncul aplikasinya, menyetujui apakah kalian akan menghapus aplikasi tersebut atau tidak. Ya, langsung aja klik yes. Dan tampilan ini berbeda-beda dengan tampilan yang lainnya, tergantung dari aplikasi tersebut. Itu teman-teman semuanya cara yang ketujuh. Pokoknya hapuslah aplikasi yang tidak berguna di laptop kalian, karena itu hanya membebani laptop kalian, membebani memori kalian, RAM kalian. Yang kedelapan, matikan antivirus ya.
ketika kalian menjalankan BlueStack atau emulator lainnya, kalian hapus, maksud saya kalian berhentikan dulu harddisk, maksud saya antivirus kalian, karena bisa memberatkan ketika menjalankan BlueStack. Contohnya saya memakai apa? Untuk mematikannya, klik kanan di sini, lalu Avasil Control disable permanen, akan mati ya. Oke, stop, misalkan seperti ini. Itu yang ke-8. Yang ke-9, mematikan HiPP. Cara mematikan HiPP bisa dilihat di link deskripsi. Kalau misalkan kalian mengatasi virtualisasinya, kalian sudah di on ini, tapi ketika dijalankan aplikasi BlueStack-nya ya masih tidak bekerja virtualisasinya, makanya Hyper-V ini harus kalian non checklistkan. Caranya bisa dilihat di link deskripsi. Yang ke-10, teman-teman semuanya, matikan multi instan ya. Multi instan aplikasi yang ada di BlueStack tersebut. Pokoknya kalian pakai saja satu, jangan terlalu banyak. Kalau misalkan banyak, nanti akan akan memberatkan ketika menjalankan aplikasi BlueStack. Misalkan kalian lagi memakai aplikasi ini atau memakai game dan yang lain-lain, kalau kalian membuka multi instance dengan banyak, otomatis akan memberatkan laptop kalian. Kalau misalkan laptop kalian emang low spesifikasi, ya saya sarankan pakai aja satu lah ya. Karena kalau misalkan kita membuka banyak, otomatis kasihan laptop kita akan berat dan akan menjadi ngehang nantinya. Yang terakhir, yang ke-11, teman-teman semuanya, matikan notifikasi yang ada di BlueStack ini. Notifikasi aplikasi yang ada di BlueStack 5 ini. Kalian matikan, karena notifikasi yang ada di BlueStack ini bisa memberatkan memori kalian. Untuk cara menonaktifkan notifikasi aplikasi, kalian bisa dilihat di link deskripsi. Jadi seperti itu teman-teman semuanya, 11 tips sebelum kalian menjalankan aplikasi BlueStack ya, agar maksimal, agar tidak lemot, agar tidak ngehang ketika dijalankan. Tentunya ini sangat disarankan bagi kalian semua yang memakai laptop kentang seperti saya ini. Jadi seperti itu teman-teman semuanya untuk tutorial aplikasi BlueStack kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.